Kalau untuk menang mungkin nggak, Tom? Ya kemungkinan sih, kalau bicara kemungkinan segala sesuatu ada mungkin ya. Menang mungkin 1-0, 2-1 mungkin. Oke, tapi Kalau serius ya, menang. Bung Toel berharap, saya nggak mau bilang berprediksi, pertandingan Indonesia melawan Libya nanti di pertemuan kedua bisa menang 1 atau 2-0. 2-1. 2-1. Ya tipis lah ini. Tipis. Unggul 1 bola, 1 gol ya. Saya optimis nih. Tapi kalaupun harus cuma draw, itu juga oke. Ya kan, Tom? Ya. Jadi yang mau saya lihat adalah Kalaupun kalah cukup 1 gol. Cukup 1 gol lah. Kalau 2 gol gimana? udah nggak pantas kalau 4. 2? Hah? 2? Tergantung permainan. Ketinggalan 2 gol tergantung permainan. Iya. Kalau 3 gol? Kalau 3, kebangetan lah. Gimana mau ngadepin Irak? Selisihnya 3 gol kebangetan. Iya. Jadi begitu. Sporty Fires. Di hari begini udah bilang level Asia masih 3 gol. Lawan Libya. Iya. Kembali menghadapi Libya, Sintayong janjikan hasil lebih baik. Sekali lagi, hasil lebih baik. Inilah podcast di Toel bersama saya, Yusuf Ibrahim, dan Bung Toel. Bung Toel, nanti malam saat lagi Indonesia kembali menghadapi Libya. Yang kemarin sudah banyak yang ngulik, Tom. Anda jangan kulik lagi. Ya. Kita coba berusaha optimis seperti Sintayong yang akan memberikan hasil lebih baik, Tom. Tapi kenapa nggak dia bilang janjikan kemenangan langsung ya, Tom ya? Iya, optimis sama pesimis itu orang awam. Asik. Kalau orang awam, pesimis, optimis. Oke. Tapi kalau kita ngobrolnya peluang kan, prediksi. Peluangnya gimana? Berat, terbuka, ringan gitu kan. Oke. Gitu. Kalau janji lebih baik itu realistis. Seperti ucapannya Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali. Apa dia Realistis bilang? kan ya kan, target Yes. 16 besar kan. Betul. Jadi ya realistis. Sebetulnya yang mengecewakan tuh karena kemarin. Kemarin. Dan yang menjadi catatan tuh sebenarnya bukan mengulik. Kan Sintayong bilang apa? Kemarin tuh pertandingan cuma cek kondisi pemain gitu. Iya. Iya, artinya Pendukungnya menganggap uji coba, ya namanya hasil uji coba, ya fine lah apapun. betul. Uji coba memang bukan hasil yang menjadi prioritas utamanya. Tapi bagaimana performa main dan sebagainya. Cuma kalau dibilang cuma cek kondisi pemain, itu kan TC udah dari tanggal 20. Maksudnya begini loh, ini pengamat baru kan kalau ngomong. Ya Anda lah. Kalau cuma cek kondisi pemain, internal game aja. Nggak usah jauh-jauh lawan Libya gitu. Ya maksudnya nggak usah pakai lawan itu. Internal game aja udah bisa cek kondisi pemain. Dan TC-nya kan udah dari tanggal Dalilnya 20. apa kayak gitu? Nganjurin seperti itu. Iya kan. Nah ini TC. Iya enggak, maksudnya ada experience, istilahnya ada dalil apa kok Anda bisa nyaranin gitu? Maksudnya gini loh, buat saya alasan Sintayong itu sekedar alasan ngeles. Kenapa? Kenapa saya menggarisbawahi kalimat itu? Saya merasa sangat dibodoh-bodohi gitu loh. Sebagai apa ya? Sebagai orang bola Indonesia lah. Dan sebagai pecinta timnas gitu. Yes. Jadi ketika misalnya kalah begitu besar 0-4 lawan Libya, fan gak usah gelisah. Karena kita nggak lihat hasil, cuma mau cek kondisi pemain. Oke. Kalau awam ya terima gitu telan. Kan naluri kewarasan akal sehat sepak bolanya yang harus diuji gitu loh. Kalau cek kondisi pemain, internal game aja, kan begitu. Ada yang menarik juga di publik netizen, ranah sosial media, Tom. Dia bilang begini, mereka berpendapat seperti ini, bahwa jangan-jangan Sintayong menyimpan kekuatannya agar tidak terbaca lawan nantinya. Ya lawan tuh termasuk, kan nanti menghadapi Libya yang kedua ini kan ada poinnya, Tom. Karena kan FIFA match grade A ini, ya kan? Dapat poin, biar nggak kebaca. Jadi kasih pura dulu. Jagoan biasanya kalah dulu, Tom. Untuk kemudian menang, termasuk untuk calon lawan di
grup D Piala Asia, Tom. Ya itu kan sudut pandang yang non football lah, bukan sepak bola. Bukan pengamat juga. Tapi kalau sudut pandang sepak bola kan semuanya udah ada ukurannya. Waktu tesnya sejak tanggal 20 di Turki, lalu menetapkan agenda 3 kali uji coba kan, 2 kali Libya, 1 dengan Iran. Pasti ada tujuannya gitu loh. Tujuannya, lawan Libya tujuannya apa, lawan Iran tujuannya apa. Pasti tujuan utamanya adalah persiapan Piala Asia. Persiapan lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Jepang. Maka waktu kita nonton lawan Libya dan lawan Iran nanti tanggal 9, kita akan ngelihat bahwa timnas kita akan main seperti ini gitu. Nah, itu yang tidak terjadi, tidak terlihat di pertandingan pertama. Malah kemudian kalah dengan skor besar. Digelontor 4 gol gitu loh. Lalu kemudian alasannya cek kondisi pemain. Menurut saya ini alasan yang ya mungkin buat awam bisa ditelen. Saya nggak bisa telen. Alasan seperti itu. Kira-kira teman pelatih nasional lokal bisa nelen nggak? Yang Anda kan bergaul dengan mereka. Yang enggak lah, saya pastikan mereka tidak bisa. Pasti ada kan di grup WhatsApp ini kan, para pengamat lokal. Sahabat-sahabat dekat gitu ya, mereka tidak bisa nelen lah. Contoh kenapa? Misalnya, oke, kita melihat tujuan dari uji coba untuk mempersiapkan menghadapi Irak, Vietnam, Jepang. Kemarin babak pertama main 4-4-2. Babak pertama nggak jalan 4-4-2-nya. Nggak jalan 4-4-2-nya. Dendi Sulistiawan yang striker dimainkan jadi gelandang sayap kiri. Kayak layang-layang putus. Naik kagak, bertahan kagak Dendi Sulistiawan. Yang aslinya striker jadi gelandang sayap kiri. Babak kedua 10 pemain ganti kecuali kiper ya. 10 pemain ganti kecuali kiper. Dan nanti nggak boleh lagi tuh Tom di pertandingan nanti malam tuh. Iya kan? Kan pertandingan resmi kan dihitung nilainya. Oke, ganti 10 pemain, formasi berubah. 4-3-3 asimetris. Kenapa saya bilang asimetris? Karena di depannya masih tetap pakai 2 striker. Sananta sama Hoki. Ini agak teknis nih. Kanannya Egy. Di kirinya agak dikosongin. Kenapa? Disitulah Adam Alis bisa masuk atau Edo Febriansyah. Gitu loh. Tapi juga nggak jalan. Bagus di awal, passing. Itu pun posisinya banyak di bawah. Possession sepertiga di lawan nggak dapet. Sepertiga pertahanan lawan nggak dapet. Pengamatan Anda karena apa nggak jalan? Apa? Pengamatan Anda karena apa nggak berjalan, nggak efektif? Terutama nggak jalan pada saat counter attack. Jadi transisi negatifnya buruk. Transisi negatif buruk. Di babak kedua eksperimennya apa coba? Babak pertama Dendi Sulistiawan jadi gelandang kan. Babak kedua eksperimennya Witan jadi bek kanan. Ya kita nebak-nebak dong apa tujuannya ini, apa maksudnya gitu. Dan nggak jalan juga menurut saya sih. Witan jadi bek kanan itu nggak jalan. Yang salah, yang blunder pemainnya atau memang polanya yang memang tidak cocok? Yang mana? Blunder terjadinya gol, ada kesalahan pemain iya. Tapi overall tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemain. Ya, itu yang saya tanya Meropan. Pemain boleh blunder, bisa blunder, bisa jadi kan pelatih juga bisa dan boleh jadi dia blunder juga. Pemain bisa blunder, tapi overall strategi ya pelatih dong. Tanggung jawab dia. Iya dong. Oke Tom, itu yang kemarin. Jangan kelamaan di situ. Kita bicara yang nanti sebentar lagi nih. Pertandingan kedua melawan Libya. Sintayong di media menyatakan dia akan kasih racikannya yang oke, yang itu menjadi gambaran fix untuk berlaga di Piala Asia. Ada 26 pemain sudah dia rilis. Ada 2 yang sudah dicoret. Kita tahu siapa aja dia. Komentar Anda. Racikannya. Ya, racikan. Jadi kita ingin lihat racikan dia untuk lawan Irak, Vietnam, dan Jepang. Dugaan saya kalau lawan Irak, Vietnam, Jepang itu cenderung defend, counter attack. Jadi kalau mau bilang apakah Sintayong punya filosofi, dia instill sebuah filosofi pada timnas? Enggak juga. Apa filosofi Sintayong buat timnas Indonesia? Catatan Anda apa? Nggak ada. Sepak bola yang dominan. Masa si Tom? Sebentar. Sepak bola yang dominan, offensive, attacking football, positif, possession, enggak. Kalau lawan Laos, Kamboja, Brunei, ya superior, dominan. Begitu lawan Vietnam, lawan Thailand,
atau nanti Irak sama ini yakin saya akan retreat di pertahanan sendiri lalu counter attack. Akan retreat di pertahanan sendiri, retreat itu turun ke pertahanan sendiri, counter attack. Akan begitu. Jadi itu bukan filosofi, itu pragmatisme. Atau jangan-jangan tujuannya mencari poin aja. Misalnya lawan Irak draw. Berusaha jangan-jangan juga STY ini berusaha realistis, Tom. Setelah sekian tahun, hampir 4 tahun, kayaknya memang harus banyak bertahan aja. Kalau pelatih udah realistis, berarti udah habis dong jurusnya. Ya jangan-jangan dugaan gue. Ya. Yang lebih paham kan Anda. Ya itulah saya bilang bahwa kita nggak ngelihat ciri khas kecuali memang force, berusaha main itu dengan strength, dengan physical, turun, compact, lalu attacking gitu. Kayak begitu. Jadi kalau kemarin lawan Irak babak kedua, Libya babak kedua itu mau coba pegang possession tuh, mau lebih ofensif karena ketinggalan 1-0. Tapi banyak kecolongan kan akhirnya. Mau coba ofensif tapi banyak kecolongan. Nah jadi sebetulnya filosofi identitas timnasnya Sinteyong ini apa? Ya itu Tom. Di pertandingan kemarin ya sudahlah, itu sudah ini kan banyak memang eksperimen orang bilang. Di pertandingan sebelumnya juga. Oh begitu, ada kemiripan. Iya artinya, makanya kan kemarin babak kedua itu dia akan coba lebih ofensif, lebih positif, tapi kecolongan. Ya sebagai pengaman Anda sah-sah aja sih catatan seperti itu Tom. Cuma yang gue ngeri nanti orang bilang ini Tommy Welly udah ngelatih aja timnas. Saya nggak ada yang komen seperti itu Tom. Tapi ya kita tahu kan Bung Toel ini kan pengamat. Gitu iya. Nah Tom, saya tetap mau kita fokus ke pertandingan berikutnya yang kedua nanti malam. Ya. Nah, STY juga berkata bahwa dia akan dalam latihan banyak memberikan taktik, ya kan, kepada pemain-pemainnya dengan racikan terbarunya, dengan mengandalkan hampir banyak pemain naturalisasi, ya kan? Mungkin starternya ini cuma 2 juga, yang ori yang turunkan Tom, ya kan? Bagaimana? Hah? Jadi kalau racikan apa ya yang bakal baru gitu? Menu baru apa ya? Kalau saya tebak, kalau tujuannya untuk lawan Irak, Vietnam, Jepang, ya memang kesana, akan counter attack aja. Jadi defense solid, compact, counter attack. Ya. Nah seberapa bisa counter attack itu bagus ya nanti kita lihat gitu. Cuma itu senjata lainnya naturalisasi. Akan gunakan pemain-pemain naturalisasi. Jadi ternyata 4 tahun Sinteyong pegang timnas, senjata utamanya naturalisasi. Ya memang sejak awal kan dia melihat nggak akan mampu kalau mengandalkan yang ori aja. Pelatih sebelumnya nggak pernah ngomong begitu loh saat terima pekerjaan. Di media kalau nggak salah itu memang ya mungkin belakangan tahun-tahun terakhir. Saya mau megang tim ini, tapi dengan catatan ada request dong. Ya salah satunya kan poin besarnya naturalisasi. Memang sejak 2019 saat dia sign kontrak ngomong begitu kan enggak? Anda yakin emang? Enggak. Pasti kalau gue yakin itu ada dia ngomong gitu. Gak bisa gue kalau gini, gak akan bisa memberikan perubahan. Dia janji juara, dia janji menang. Di googling aja. Saya tahu caranya menang, saya tahu caranya juara. Itu ya. Keywordnya itu aja pakai, keluar nanti. Baik Bu Tommy, kita lanjut. Tom, yang akan berlaga di Piala Asia nanti, hampir 70% lebih adalah pemain naturalisasi, benar nggak? Mungkin starternya juga begitu, ya kan? Tetapi dengan beberapa kekalahan yang terjadi, ketika mereka sudah ada, orang quote unquote mulai meragukan Tom. Ada pertanyaan seperti itu, saya baca juga di Kompas seperti itu. Nah, apakah Anda termasuk orang yang ragu dengan para pemain naturalisasi ini? Kalau profilingnya sih nggak perlu ragu, nggak profiling naturalisasi, profil pemainnya, projectnya atau profilnya, profil pemainnya per player, oke. Kan bukan gitu. Iya. Sekarang semua pemain hebat itu kan juga ditangani oleh pelatih hebat.
Milan, Arrigo Sacchi, Pep Guardiola, Barcelona, Manchester City kan ada ininya, Liverpool ada Jurgen Klopp-nya. Mereka kan serdadu-serdadu dalam strategi komandannya gitu. Jadi ketika, makanya begini, saya lihat kok belakangan ini, terakhir ini, 4 tahun ini sebetulnya senjata Sinteyong cuma ngandelin naturalisasi. Makanya dia belakangan banyak minta kan. Lalu kemudian diproses kan. Padahal salah satu tugas pelatih tim nasional, dan dia harus juga memaksimalkan pemain kita dong. Pemain orisinal kalau istilah saya. Iya, pemain kita harus dimaksimalkan juga dong. Apakah dia berhasil melakukan itu? Kan enggak. Dia malah mengutarakan bahwa pemain kita punya kelemahan dan itu ditutupi naturalisasi. Kekurangan mentalnya ditutupi naturalisasi. Karena naturalisasi timnas menakutkan, walaupun belum terbukti semuanya. Saya itu cuma menagih janji aja, omongan-omongannya yang belum konkret sampai saat ini. Gitu. Jadi saya menduga ini habis, kita nggak bisa nunggu apa-apa lagi kalau nggak ada perkembangan lebih bagus. Jadi bukan soal pemain naturalisasinya, bukan. Kalau project beda lagi. Kalau kita bicara project dalam konteks membangun sepak bola Indonesia itu beda lagi. Kalau ini mau tetap jalan sebagai salah satu upaya membangun timnas yang kuat, maka harus paralel dong sama kompetisinya kan begitu. Dan bawahnya lagi usia dini ya? Ya, development. Oke, Bung Toel. Ya. Ini baru pernah terjadi dalam sejarah timnas dengan adanya naturalisasi, tim ini tidak diisi oleh para pemain dari klub juara di kompetisi domestik, ya kan? Bahkan tidak diisi oleh pemain yang sedang memuncaki klasmen. Kita lihat pemain Borneo kan dipulangkan. Ada Malis, ya kan? Ada satu lagi tuh siapa tuh. Nah, memang harus seperti itu gara-gara naturalisasi. Kemudian yang domestik harus kan lazimnya tim nasional itu dihuni pemain terbaik. Pemain terbaik itu biasanya yang terkuat di negaranya kan. Iya. Contoh Spanyol, Madrid, Barcelona gitu kan. 2010 juara dunia 8 kalau nggak salah Barcelonanya, dan itu homegrown talent, jadi asli didikan Barcelona kan. Ya itu normalnya begitu. Jerman pasti Bayern Munchen lah, tulang punggungnya. Dulu kan. kita pernah diisi banyak Persija. Iya kan. Bayern ada Itali, Juventus kayak gitu dari kan. Persib. Itali, Juventus. Makanya ketika Sinteyong mengabaikan itu, maka muncul pertanyaan lain. Bagaimana Sinteyong melihat kompetisi kita? Apa artinya kompetisi kita bagi Sinteyong gitu kan? Apalagi kemudian terakhir bahwa bahkan seorang Stefano Lillipali yang statistiknya, performanya bagus di kompetisi itu nggak dilirik, malah dia memanggil striker dari klub papan bawah kan, zona degradasi, baik itu Dimas Derajat maupun Dendi Sulistiawan. Dan kemarin babak pertama lawan Libya kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Saya ngomong layangan putus itu bahasa di lapangan, bahasa kalau di lapangan Tarkam begitu kan, bahasa orang-orang bola. Ya, bahasa orang bola lah. Kayak layangan putus gitu kan. Naik kagak. Lu main bola kayak orang layangan putus gitu kan. Orang bingung gitu kan. Nah itu yang terjadi di babak pertama. Dan itu yang dipilih oleh Sinteyong gitu. Maka sebetulnya Sinteyong itu berutang penjelasan yang mencerdaskan publik bola kita. Kan dia hanya bilang soal stamina, fisik kan. Soal fisik bukan stamina. Nah itu kan abu-abu, sangat tidak jelas. Sangat menggantung gitu loh. Jadi buat saya sih sebagai pelatih tim nasional tanggung jawabnya besar gitu. Apalagi untuk sebuah negara seperti kita yang ingin maju. Dia berutang lah penjelasan yang logis, masuk akal gitu buat semua. Dan saya rasa kan enggak. Contoh ngelesnya, makanya saya sebut ngeles, cek kondisi pemain aja. Saya mengabaikan hasil pertandingan yang kalah 0-4 itu. Saya cuma cek kondisi pemain gitu. Loh kalau Anda cek kondisi pemain, makanya saya argumen lagi kan, cek di internal game aja gitu loh. Nggak usah diuji coba yang sengaja didatangkan ke Turki gitu. Atmosfer dan ambience-nya beda. Iya. Kalau dia main internal sama main di luar, kan beda kan? Yang pasti strategi dia nggak jalan tuh dua-duanya. Mau 4-4-2 di babak pertama, maupun 4-3-3 di babak kedua. Nah sekarang kita akan lihat dia mau main seperti apa. Tapi dugaan saya, prediksi saya kalau dia memang persiapan untuk Irak, Vietnam, Jepang, dia akan hanya mengandalkan serangan balik. Bisa nggak itu? Menurut Anda? Bisa nggak?
berjalan mulus juga serangan baliknya. Ya position di bawah sih bisa semua juga. Tapi kan sepak bola modern sekarang ukuran positionnya tuh di atas, di pertahanan lawan gitu. Oke. Nah, Tom, Kan bedanya Piala Dunia U17 kemarin kita sama yang luar, yang papan atas kan itu. Ya kita juga position di bawah sih bagus. Begitu ke atas keambil kan. Nah itu yang kurang gitu. begitu menyerang ya. Iya. Nah itu problem buat sepak bola kita juga termasuk timnas senior. Saya nggak ngelihat excellent, brilian di depan. Gitu. Termasuk tim yang sedang ditangani ST sekarang. Iya. Ya makanya kan nanti akan didatangkan naturalisasi yang striker, Tom. Iya, makanya ini jurus STY selama 4 tahun di kita apa? Naturalisasi kan. Dia hilang akal, akhirnya kemudian oke, aku naturalisasi saja butuhnya kan. Dia masih ada waktu nggak? Apa? Untuk Waktunya memenuhi janjinya, setelah Piala Asia aja, sampai situ aja waktunya. gitu. Waktu yang dia punya untuk menjawab semua tuntutan sepak bola kita sampai Januari saja. Kan Kalau enggak, menurut saya PSSI-nya enggak punya kemandirian, kewarasan dalam nilai sepak bola. Tapi kalau kita tidak meraih satu pun kemenangan di Piala Asia, saya pikir kekalahan pertama aja nih ketika menghadapi Irak nanti itu gonjang-ganjing di kepengurusan PSSI. Saat ini aja Something waktu kalah happened, kemarin sesuatu sudah terjadi. Kalau mereka nggak action itu bagaimana? Wah, kan itu sebetulnya yang menarik waktu kalah dari Libya ini kan kemudian ada respon bahwa Exco meminta menang kan di pertandingan besok. Di pertandingan yang kedua lawan Libya. nah, Artinya udah gerah kan. nah artinya udah gerah, kalau kan? gempa tuh udah 4,5 lah. Udah nggak nyaman gitu. Dan menurut saya sih bagus. Saya dorong federasi berpikir sepak bola gitu. Oke. Ketika nanti tidak menang, pasti di kepengurusan akan kita bisa prediksi, kita bisa amati akan ada goncangan kayak gempa 4,5 skala Richter. Bukan goncangan, artinya gini loh. Harus ada review, evaluasi lah. Lah iya, karena Kalau ditegur digoncangkan tuh panggil gitu kan. Nah, kita beranalogi. Iya, Oke, kemudian lawan Iran terus uji coba. iya. Itu Iran di atas, jauh panggang dari api juga lah itu kan. Lebih ngeri itu kan. Iya. Tapi kalau kalah cuma 1 atau 2, Ya. orang respect, Tom. Lah makanya kan kita lihat hasil skornya juga dengan hasil performannya. Performannya menunjukkan nggak? Gitu. Yes. Kalah itu masih bisa diterima kalau Dengan performannya catatan, iya kan. Oke, misalnya equal. kalahnya cuma 1 atau 2, ya. performannya juga menarik. Ya, gitu. ya. Perlawanannya ya. Iya. Nah ini Dendi jadi gelandang kiri, Witan jadi bek kanan. Pertanyaannya mau ngapain? Mau ngapain coba? 4 tahun dia pegang timnas, lalu dia bereksperimen itu. Pertanyaan saya mau ngapain dia? Saya nggak lihat Witan itu bisa diubah jadi bek kanan gitu. Nggak sebegitu mudahnya ya. Iya. Kalau Witan ya. Kalau dulu M. Ridwan ya waktu di Semarangnya sayap ini kanan bicara- jadi bek kanan bisa. Bicara karakter pemain ya. Iya. Kalau Witan gitu jadi bek kanan. Oke, Bung Tommy, saya tidak minta Anda berprediksi, Ya. tapi bagaimana caranya saya meminta kepada Anda memohon untuk memberikan katakanlah optimisme kepada paling tidak nih Tom, kepada the real pencinta sepak bola nasional, pencinta timnas yang memang dia mengetahui timnas ini bahwa tetap punya kesempatan untuk lebih baik ke depannya. Ada loh orang yang memang Tom begitu yakinnya someday timnas gua Indonesia itu akan bisa berbicara banyak di dunia, paling tidak Asia. Nah, kira-kira closing statement Anda apa untuk pertandingan nanti malam? Untuk optimisme. Kalau kalah 4 lagi sih enggak lah. Oke. Saya yakin. Kalah 4 lagi tidak menurut Ya. Bung Tommy. Ya, karena kemarin kan ada blunder lah, banyak blunder lah. Kalau kalah sampai 4 sih enggak. Minimal draw bisa. Gitu loh. Draw. Iya. Ketika draw Karena sebetulnya saya nggak lihat Libya itu excellent gitu ya. Bukan tim istimewa, bukan juga. ya kalau bahasa saya tidak istimewa, Iya. ya kan? Bahwa tim yang nggak mudah juga dikalahkan, oke lah. Dia punya strength, punya power. Tapi juga istimewa banget enggak.
Tapi kan harusnya STY berusaha untuk istimewa dong Tom, walaupun lawan Libya. Ya berusaha untuk istimewa, tapi kelihatan apa caranya gimana belum kelihatan tuh. Saya pengen tahu caranya istimewa. Misalnya dia, contoh, dia singkirkan Nadeo karena dianggap kurang tenang dan kebobolan banyak kan begitu. Nah Syahrul Tisna yang dipilihnya kebobolan 4 kemarin. Ntar disalahin pula lagi tuh anak. Oh kamu nggak pantas lagi di tim nasional karena kebobolan 4 gitu kan. Ya. Saya kan menganalogikan apa pernyataannya bukan analisis saya gitu. Nah saya mengukur itu gitu loh. Di belakangnya ini mau main apa sih belakang? Mau main 3, mau main 4. Kalau 3 siapa? Kalau 4 siapa gitu kan? Gelandangnya siapa sih? Maklok atau siapa gitu kan? Yang mau dipakai gitu. Ricky Kambuaya apa Marcelino gitu kan? Lalu mau pakai 2 asimetris, kirinya dikosongin 2 Sananta dengan Hoki atau Rafael Strike sama siapa gitu kan? Nggak gitu juga, biar nggak ketebak, nggak gitu juga kali bahasanya. Kalau untuk menang mungkin nggak Tom? Ya kemungkinan sih, kalau bicara kemungkinan segala sesuatu ada mungkin ya. Menang mungkin 1-0, 2-1 mungkin. Oke, tapi kalau serius ya. Menang. Bung Tel berharap, saya nggak mau bilang berprediksi, pertandingan Indonesia melawan Libya nanti di pertemuan kedua bisa menang 1 atau 2-0. 2-1. 2-1. Ya tipis lah ini. Tipis. Unggul 1 bola, 1 gol ya. Saya optimis nih. Tapi kalaupun harus cuma draw, itu juga oke. Ya kan? Ya. Jadi yang mau saya lihat adalah kalaupun kalah cukup 1 gol. Cukup 1 gol lah kalau. 2 gol gimana? Udah nggak pantas kalau 4. 2? Hah? 2? Tergantung permainannya. Ketinggalan 2 gol tergantung permainan. Iya. Kalau 3 gol? Kalau 3, kebangetan lah. Gimana mau ngadepin Irak? Selisihnya 3 gol kebangetan. Iya. Jadi begitu. Sportifiers. Di hari begini udah bilang level Asia masih 3 gol. Lawan Libya. Iya. Sampai di sini podcast Ditoel. Kami disponsori oleh Meals, The Next Level, dan juga Fun Journey. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap sehat, kumpul bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you.